saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Bu. Pagi. Udah dirilisnya belum? Belum Bu, selamat sore ini. Selamat ya. Biar tambah semangat ya. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bilang sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Wah. banyak banget ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, terus ini usulan dari Kulon Progo ya. Tadi dari Oke, baik, kita mulai ya. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, walaupun waktunya sudah sore tapi semangatnya masih luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, mungkin sudah ada yang pernah kenal dengan saya? Belum. Kita belum pernah ketemu di jalan? Belum. Belum ya? Apalagi lari kalau tim tak temu-temu Bu. Kalau di jalan itu kan sombong, nggak mau nyapa. Pakai masker lagi, nggak kenal ya. Pakai masker lagi. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri. Oh, udah saya izin Bu. Oh, boleh ya Pak ya? Boleh. Udah izin. Nama saya Tias Bapak Ibu. Kemudian saya bekerja di sini satu angkatan dengan Bu Ani ya. Saya tahun 2009. Tapi saya Itu yang paling bawah ada salah itu. yang mana Pak? Status. Belum sampai situ loh Pak, jalannya itu buru-buru. Langsung Langsung to the point mawon atau ya Pak? biasanya to the point. To the point ya udah ya. Nggak usah pakai bahasa. Ya, jadi mohon izin Bapak Ibu, saya sehari-hari bekerja di sini di seksi. Iya Pak. diulang. Gimana? Diulang tadi. Apa Pak? Diulang. Diulang. Iya. Apanya, Pak? Boleh ada tadi. Oh boleh parkir ya, parkir saja ya, parkir kan beda aja ya Pak ya. Gak ada ngopi-ngopinya. Aduh Pak, belum beli soalnya. Wah, beli itu. Oke, kemudian terakhir, dilarang ngerjain. Ngantuk. terakhir ini status ya Pak ya tadi ya, to the point. Alhamdulillah saya sudah menikah Bapak Ibu dan sudah alhamdulillah punya satu anak. Nomor satu. Ya baru satu, mohon doanya semoga bisa berjalan. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, itu sekilas perkenalan Masih dari nambah ya, Pak? saya. Nanti Masih nambah ya? untuk perkenalan dari Bapak Ibu kita sambil jalan ya. Nomor Ini dari teleponnya berbagai belum. kabupaten, yang terjauh adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ya Pak ya. Siap. Siap. Yang tertinggi insentifnya. Yang penting Ah, Bapak ini itu aja. Balik lagi ke situ ya Pak ya. Mau tahu aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam penyusunan produk hukum desa ini bukan barang baru lagi untuk Bapak Ibu sekalian, karena untuk penyusunan produk hukum desa ini sudah lama dilakukan ya, apalagi untuk persis-persis yang wajib itu tentunya sudah dilalui Bapak Ibu sekalian dalam penyusunnya. Nah, untuk pembentukannya harus jelas. Kemudian kedaya gunaan dan kehasil gunaannya jelas atau manfaatnya jelas, kejelasan rumusan. Jadi di dalam batang tubuhnya di situ diatur mengenai apa saja muatan-muatan materi yang akan dituangkan dalam bab maupun pasal demi pasalnya. Kemudian yang terakhir di sini harus transparan Bapak Ibu. Nah, transparan itu dimulai sejak menyusun rancangan. Nah, itu sudah harus transparan karena ketika menyusun rancangan suatu peraturan desa di sini harus dikonsultasikan dulu baik itu kepada masyarakat, kepada LKD maupun kepada camat. Setelah itu pada waktu pembahasan pun kita juga melibatkan BPD ya. Nah,
Kemudian pada waktu penyebarluasan itu juga harapannya seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang diatur dalam peraturan itu dapat mengetahui tentang isi peraturan desa tersebut. Oke. Nah, kita mengingat-ingat kembali Bapak Ibu, kira-kira untuk jenis peraturan di desa itu ada apa saja? Peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa. Oke, siap. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Peraturan desa atau kalau di Jogja namanya perkal ya. Kemudian peraturan bersama kepala desa atau peraturan bersama lurah gitu ya. Dan terakhir adalah peraturan kepala desa atau peraturan lurah. Kemudian muatan materinya dari setiap masing-masing peraturan yang ada di desa ini tentunya muatan materinya akan berbeda-beda. Untuk peraturan desa itu muatan materinya adalah pelaksanaan dari kewenangan desa dan juga peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, kita mengingat kembali tentang kewenangan desa. Bapak Ibu sudah punya perdes tentang kewenangan desa? Sudah ya? Di sini desa berhak untuk mengatur dan mengurusnya untuk 2 jenis kewenangan, yaitu kewenangan hak asal usul dan juga lokal berskala desa. Nah, untuk pelaksanaan materi terkait dengan kewenangan desa ini, maka Bapak Ibu boleh membentuk suatu peraturan desa untuk melaksanakan jenis-jenis kewenangan yang 2 tadi ya. Karena untuk kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa ini tentunya jenisnya sangat banyak sekali. Misalnya yang lokal berskala desa itu apa Bapak Ibu misalnya? Apa? Pengelolaan misalnya RPU berbasis atau lokal skala desa yang diurus oleh desa gitu ya. Jadi namanya lokal berskala desa itu segala sesuatu yang diatur atau diurus oleh desa. Jadi bisa ada air minum, kemudian misalnya ada irigasi, misalnya seperti itu ya. Nah itu adalah salah satu contoh terkait dengan kewenangan lokal skala desa. Kemudian kalau kewenangan hak asal usul misalnya terkait dengan pengelolaan tanah kas desa, bengkok. Bengkok atau bengkok Bapak Ibu? Bengkok. Tidak lurus ya, alias bengkok. Nah, itu tadi terkait dengan materi muatan peraturan desa. Nah, kemudian untuk muatan materi peraturan bersama kepala desa, apa Bapak Ibu? Desa maupun lebih, desa ataupun lebih. Bisa dalam satu wilayah kecamatan maupun dalam satu wilayah kabupaten. Terus kalau misalnya luar atau beda kabupaten bagaimana? Bisa tentunya, tapi di sini nanti menganutnya peraturan daerah. Jadi kalau beda kabupaten, Bapak Ibu nanti mengajunya pada peraturan daerahnya masing-masing gitu ya, yang mengatur terkait dengan kerjasama antar daerah. Gitu. Kemudian tentunya perlu diingat bahwa untuk peraturan bersama kepala desa yang namanya kerjasama ya Bapak Ibu ya, diharapkan kedua belah pihak atau lebih ini saling menguntungkan ya, tidak boleh hanya satu pihak atau satu desa saja yang merasa diuntungkan dan yang lain itu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya belum terkait dengan peraturan bersama kepala desa? Belum? Sudah mana Pak? Jenengan, oh sudah banyak juga. Dari sini dulu. Jenengan asmane Pak Sinten Pak. Namanya siapa? Pak Sriati dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Oke, terkait dengan peraturan bersama apa Pak? Biar saya juga kenal juga ya. Namanya Pak Sriati dari Gunung Kidul. Gunung Kidulnya mana Pak? Ya kalau ngantuk itu. Ngantuk Pak? Mungkin kurang Makanya saya beri kurang kesempatan. kopi. Habis ini kopi Pak. Gitu Pak. Harusnya break dulu Pak. Nah, betul. Oke, perkenalkan saya Pak Miskal dari Gunung Kidul, tepatnya di Kapanewon, Bedangsari. Oke. Tentang peraturan bersama kepala desa, tempatnya punya satu. Ya, yaitu BUMDesma. Nah, jadi BUMDes bersama antara kaluran-kaluran yang ada di satu Kapanewon. Oke, berarti berapa yang bekerja sama ada berapa? 6 kaluran. 6 kelurahan. Oke. Terus kemudian unit usahanya apa tadi? BUMDesmanya.
unit usaha yang dikelola termasuk SPP. Oh, SPP, simpan pinjam perempuan ya? Perempuannya nggak dipinjam-pinjamkan Pak. Ya, singkatannya itu ya Pak ya, tapi artinya tidak seperti itu ya. Oke, oke. Terus, Oke. kemudian itu aja. Pariwisatanya ada nggak Pak? Pariwisata tempat kami sudah mulai dikelola sekarang. Sebelum pandemi sebenarnya itu sempat berkembang ya Bu ya. Ya. Tempat kami itu ada memang yang sempat viral yaitu Tayengkok terpanjang se-Asia. Se-Asia. Iya betul itu, tapi semenjak pandemi ini kan sepi. Nah, jadi kalau ibu nanti ke sana, tempat kami memang wisatanya termasuk view-nya pegunungan. Oh, Ya seperti itu. oke, guys, terima kasih. Ada kendala nggak Pak ketika menyusun peraturan bersama kepala desa? Karena tadi yang bekerja sama 6 kelurahan ya, kelurahan ya. Waktu penyusunannya, Waktu penyusunan. ya pasti ada. Karena memang dikonsultasikan dulu ya ke masing-masing kelurahan, ya kan? Yang menjadi konsultasi itu Panelu. Oh gitu. Iya. Terus Itu kemudian masing-masing desa membentuk musdes nggak? musdes dulu. Oh iya. Setelah ada rekomendasi untuk menyatukan itu, ya itu loh. Menyatukan itu, gitu. Makanya yang tadi. Oh yang tadi. Maka diulang-ulang. Itu kan itu musdes dulu. Musdes dulu kan. Baru kaluran musdes dulu, baru di muskal bersama. Oke, siap. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Srianto. Sriani. Bu, ngopi break dulu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sriati. Oke, nanti sambil jalan kita diskusi lagi ya Pak ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Kalau sudah ada coffee breaknya, silakan boleh sambil coffee break. Tapi yang ngambil satu-satu ya. Nanti terus kembali lagi ke ruangan. Kalau memang Ya yang terakhir nanti sore Bu kopinya dingin loh. enggak, maksudnya sambil sekarang, sambil sudah ada. Oke, sudah ada Pak. Silakan kalau yang mau ngambil coffee break. Ya, Pak Sri. Bawa ke sini tapi ya. Ya. Jangan terus di luar terus ya Pak ya. Masuk makan loh. Ya. Oke. Kita. Jangan berjamaah ya Bapak Ibu ya, gantian. Oke. Ngantarnya jangan semuanya ya. Ya, gantian. Oke. Namanya pembelajaran orang dewasa itu memang tidak bisa dipaksa ya Pak. Kalau kita apa namanya ngajar anak-anak dipaksa ya Pak ya, harus duduk manis di atas meja gitu bisa. Tapi pembelajaran orang dewasa ini memang butuh perlakuan khusus gitu ya. Ngatur Bu semuanya. Nah, gini Pak. Oke, baik, kita kembali lagi ke laptop Bapak Ibu. Nah, tadi sudah materi muatan terkait dengan peraturan bersama kepala desa. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan peraturan kepala desa. Materi muatannya jelas di sini adalah pelaksanaan dari peraturan desa dan juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Misalnya peraturan lebih tinggi di atasnya itu seperti apa? Misalnya terkait dengan perdes APBDes gitu ya. Oke, Bu, mungkin diamanatkan untuk membuat perkalnya, peraturan kepala desanya gitu ya. Nah, baru itu nanti diwujudkan dalam suatu peraturan kepala desa. Nah, ini ya peraturan desa, muatan materinya dan di sini disepakati bersama dengan DPD. Nah, yang jelas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun suatu peraturan desa, itu yang perlu diingat adalah dua hal Bapak Ibu. Di mana peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dan juga tidak boleh bertentangan dengan dengan kepentingan umum. Nah, kemudian kepentingan umum itu yang seperti apa? Di sini ada beberapa contohnya. Misalnya terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, kemudian terganggunya akses terhadap pelayanan publik gitu ya. Kemudian terganggunya ketentraman dan ketertiban umum dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diingat ada dua hal itu Bapak Ibu ya, pedomannya ada dua ketika menyusun suatu peraturan atau produk hukum desa. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan perdes. Nah, karena tadi materi muatannya adalah pelaksanaan dari kewenangan desa dan juga peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Ini saya mengambil contoh di daerah Kulon Progo ya. Nah, sering kesana ya Bu ya. Nah, ini terkait misalnya
Ini hanya satu contoh saja ya. Jadi misalnya terkait dengan pengelolaan tanah kas desa. Di Kulon Progo ini Bapak Ibu sekarang itu sangat banyak atau lagi menjamur gitu ya Bu ya, tempat ngopi Bapak Ibu. Nah, tempat ngopi ini sebenarnya tidak masalah, tetapi menjadi masalah ketika tempat kopi yang digunakan ini adalah mendiami suatu tanah kas desa, di mana tanah kas desa di sini masih produktif, misalnya seperti itu. Kemudian di sana banyak sekali tempat-tempat seperti ini, tentunya ini akan merugikan kamu betul. Nah, kalau pendapatannya meningkat enggak ya? Tapi terkait dengan pelestarian lingkungannya bagaimana? Nah, kan ya, perlu dipikirkan juga, jangan hanya aji mumpung gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya ini salah satu contoh, misalnya Bapak Ibu bisa menyusun perdes terkait dengan pemanfaatan tanah kas desa yang masih produktif seperti ini. Karena di sana itu kan banyak wilayah persawahan yang masih produktif ya Bu ya. Nah, ini salah satu contoh saja, misalnya perdes untuk mengatur pelaksanaan kewenangan desa ini seperti ini. Contohnya ya terkait pengaturan pemanfaatan lahan. Nah, kemudian ini tadi terkait dengan pengelolaan pasar desa dan juga air minum ya, misalnya air minum tingkat desa. Nah, ini boleh diatur dengan menggunakan perdes. Karena memang materi muatannya adalah pelaksanaan dari kewenangan desa. Nah, untuk peraturan bersama kepala desa secara singkatnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sriyadi, betul Pak? Betul. Ya, alhamdulillah. Pating gula, mulai pating. Oke, tadi terkait dengan materi muatannya, ini adalah materi muatan kerjasama desa. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa untuk yang pertama kali menyusun rancangan peraturan bersama kepala desa adalah desa yang memprakarsai atau desa yang mempunyai ide untuk melakukan kerjasama. Tentunya nanti setelah mendapatkan draft rancangan itu dibagikan ke seluruh desa yang diajak kerjasama, kemudian masing-masing desa ini membentuk atau melakukan musyawarah desa untuk membahas terkait dengan muatan materi yang diatur dalam peraturan bersama kepala desa tersebut. Baru setelah itu nanti setelah semuanya sudah sudah setuju gitu ya melakukan kerjasama dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan, baru nanti ditetapkan secara bersama-sama. Untuk pengundangan dan penyebar luasannya tentunya dilakukan oleh masing-masing desa yang bekerja sama. Itu ya. Kalau di Kalimantan sudah ada Bapak terkait dengan peraturan bersama? Belum? Sudah ada. Sudah. Apa Pak kerjasama? Di sana tuh kami itu banyak kerjasamanya dengan perusahaan. Oh, Di sana. perusahaan ya, pihak ketiga ya. Iya, terus kami itu banyak-banyak macam pendapatannya di sana. Selain ada tambang di sana. Tambang apa Pak yang banyak? Batu bara. Sawit banyak, sawit. Sawit banyak di sana. Jadi kami itu saling kerjasama di sana. Terus wisata-wisatanya di sana itu kan tambang itu kan banyak di sana. Jadi untuk Berarti sisa-sisa tambang itu bisa dimanfaatkan untuk wisata. Iya, di sana. Baik, itu tadi terkait dengan peraturan bersama kepala desa ya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh-contohnya terkait dengan muatan materi kerjasama ya. Bisa itu di bidang pengelolaan sampah misalnya, bisa di bidang pariwisata, dan ada banyak hal lain lagi yang bisa dikerjasamakan baik dua desa maupun lebih. Untuk peraturan kepala desa ini kewenangan dari kepala desa untuk membentuknya, tidak perlu melibatkan BPD. Kemudian untuk keputusan karena ini hanya bersifat penetapan, ini juga dilakukan sendiri oleh kepala desa. Kemudian di sini yang perlu diingat bahwa untuk peraturan desa itu dituliskan dalam lembaran desa, dan untuk peraturan bersama dan peraturan kepala desa itu nanti digunakan dalam berita desa. Tentunya ini kalau Bapak Ibu Sekretaris Desa ini sudah hafal ya Bapak Ibu ya, karena memang tugas yang mengundangkan ini adalah tugas dari Sekretaris Desa atau caleg. Nah, sekarang tahapan penyusunan peraturan desa.
Tadi dari Gunung Kidul sudah yang DIY. Sekarang yang luar DIY. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu tahapan penyusunan peraturan desa ini? Kalau di tempat Bapak Ibu sekalian. Yang luar DIY. Jawa Tengah silakan. Saya mau memberikan komentarnya. Bapak? Malu-malu loh Pak. Belum ngopi itu. Sebutkan namanya dulu Pak. Tadi sudah. Ini sudah tadi ya? Mungkin. Oke, sekitar saja, sekitar saja. Mungkin terkait dengan tahapan penyusunan peraturan desa. Namanya siapa dulu Pak? Oh, Tanda tangan Pak Sukarno. nama saya Suwarti Bu, dari Kabupaten Semarang. Suwardi. Oke. Oke. Terkait dengan penyusunan peraturan desa, ini kan ada dua inisiasi yang kita inisiasi dari BPD atau dari pemerintah desa. Waktu dari kalau peraturan desa terkait APBDes, APBDes kan dari desa. Kalau tahapannya ya dari Musdus atau dari RT RW kita rapat, kita usulan ke Musdus, dari Musdus diambil skala prioritasnya, kemudian dibawa ke desa lewat kota karya. Kita melibatkan banyak orang, termasuk dari pendidikan, dari PKK dan sebagainya, sehingga kita sudah terodotkan skala prioritas desa, baik yang skala prioritas desa maupun skala dari pemerintah daerah yang ada di desa kita usulkan di situ. Kemudian kita usulkan deskan, baru kita susun des. Ya, dan kita susun penyusunan perdes itu oleh tim yang setelah selesai disampaikan ke BPD. BPD kita bahas, kita cermati, ada kesepakatan, kita sampaikan ke pemerintah desa, sehingga antara BPD dan pemerintah desa ketemu lagi untuk menyepakati. Itu Bu, alurnya. Ya, terima kasih Pak Suwarti dari Kabupaten Semarang ya. Dia sudah menyampaikan terkait dengan tahapan penyusunan peraturan desa. Oke, tadi ada pembahasan di forum Musrek Bangdes ya Pak ya? Mungkin yang lain sampai ke forum Musrek Bangdes nggak? Semuanya itu sama Bu. Oke, nah gitu. Kalau Musrek Bangdes itu terkait dengan perencanaan kegiatan pembangunan ya Pak ya? Itu di Musrek Bangdes kan gitu. Tapi kalau yang lainnya tidak perlu ke Musrek Bangdes ya? Ya, kan ada dua lagu, perdes RKP maupun perdes APBDes. Ya. Setelah sudah masuk di RKP baru nanti di APBDes kan, Iya, betul. tidak dengan dibiayai di situ. Oke, betul. Oke. Baik, secara garis besarnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti ada sedikit perbedaan mungkin terkait dengan penyebutan forum musyawarahnya saja ya. Seperti tadi jenengan ya, itu ternyata musyawarah BPD gitu ya, yang selama ini sudah dilakukan, tapi jenengan belum tahu ini namanya sebenarnya musyawarah apa gitu. Tapi mekanismenya sama yang namanya dengan musyawarah BPD gitu ya. Oke. Nah, nanti kita lihat mulai dari sini Bapak Ibu. Nah, bagian proses penyusunan perdes. Nah, ini untuk landasan hukumnya ini ada di Permendagri 110 ya. Jadi mulai dari awal penyusunan rancangan peraturan desa ini bisa dari BPD, bisa dari pemerintah desa. Nah, BPD boleh menyusun rancangan peraturan desa, tetapi ada 4 perdes Bapak Ibu yang tidak boleh diusulkan atau diinisiasi oleh BPD. Kira-kira apa 4 perdes itu? APBDes. APBDes, Pemungutan. apa? RPJMDes, Ya, PJMDes. kemudian Oke, RPJM, RKP, retribusi pemungutan ya. Ada lagi? Tata ruang. Ada lagi? Organisasi pemudes juga ada. Organisasi SOTK ya. Oke. Ada lagi? Masih 2? Yang sesuai tadi yang lainnya masih kurang tepat ya.
Jadi Bapak Ibu untuk rancangan perdes ya yang tidak boleh diinisiasi oleh BPD itu ada 4. Yang pertama perdes tentang RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan juga laporan realisasi pertanggungjawaban. Itu ya Bapak Ibu ya, ada 4. Ya. Mulai dari RPJM, RKP, APBDes, dan laporan realisasi pertanggungjawaban. Itu tidak boleh diinisiasi oleh BPD karena ini menyangkut rumah tangga dari pemerintah desa gitu ya. Yang lebih tahu adalah pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan juga laporan pertanggungjawabannya gitu. Tapi untuk pembahasannya tetap harus melibatkan BPD. Nah, jadi kita mulai dari awal sini Bapak Ibu, mulai dari penyusunan rancangan perdes yang diprakarsai kepala desa ataupun BPD ya. Ini dikonsultasikan dulu Bapak Ibu, mulai dari awal ya, dikonsultasikan dulu baik itu pada camat, masyarakat maupun lembaga masyarakat desa yang lainnya untuk memberikan masukan. Nah, di sini masyarakat ini adalah terkhususnya bagi masyarakat yang berdampak terhadap rancangan peraturan desa yang sedang dibuat tersebut. Kemudian untuk memberikan masukan, setelah mendapatkan masukan baru itu diserahkan kepada BPD. Kemudian BPD mempunyai waktu 10 hari maksimal untuk segera melakukan musyawarah internal BPD dalam membahas rancangan peraturan desa tersebut. Jadi di musyawarah internal BPD ini hanya BPD saja yang membahas. Jadi ketua BPD dan anggotanya. Nah, nanti hasil dari musyawarah internal ini nanti hasil pembahasannya baru dibawa ke sini, namanya musyawarah BPD. Untuk apa? Untuk dilakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan antara BPD dan pemerintah desa. Nah, ini juga ada waktunya Bapak Ibu, harus segera dilakukan musyawarah BPD maksimal 30 hari setelah melakukan musyawarah internal BPD. Ya. Jadi Bapak Ibu BPD di sini mempunyai tugas ketika Bapak Ibu menerima rancangan suatu peraturan desa harus segera melakukan musyawarah internal BPD untuk membahas terkait dengan rancangan yang diberikan dari pemerintah desa. Kemudian baru setelah itu dibawa ke forum musyawarah BPD untuk dilakukan penyepakatan. Jadi nanti di musyawarah BPD itu Bapak Ibu BPD menyampaikan hasil dari musyawarah internal BPD-nya. Ini loh Bapak Ibu pemerintah desa, kami sudah musyawarah terkait dengan muatan materinya. Kita ada kesepakatan seluruhnya atau mungkin kami sepakat tapi ada beberapa hal yang mungkin harus didiskusikan kembali atau dimusyawarahkan kembali gitu ya. Baru nanti di situ terjadi pembahasan-pembahasan yang ujung-ujungnya nanti adalah penyepakatan rancangan peraturan desa tersebut gitu ya. Ini kita mengulas saja ya Bapak Ibu ya. Saya kira ini sudah bukan barang baru lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini disepakati Bapak Ibu, apakah yang terjadi di desa selama ini ketika melakukan pembahasan selalu sepakat antara pemerintah desa dengan BPD? Belum tentu. Sampai bentuk-bentukan enggak Pak? Ya. Sampai apa? Ada kepentingan. Ya, masing-masing ya. Oke. Kemudian adakah hal-hal yang tidak disepakati? Selama ini ada nggak? Ada. Kemudian tidak lanjutnya di mana Pak? Itu ada mediasi lagi, ada dari kecamatan yang memberikan Oke. menyelesaikan satu masalah. Memfasilitasi ya. Oke. Akhirnya proses itu lanjut atau dihentikan pembahasannya? Pembahasan sampai dia kalau sudah kesepakatan ya kita sudah ada di situ. Berarti ketika difasilitasi oleh kecamatan sudah menemui kata sepakat. Oke, betul. Dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Dario. Pak Dario dari Dari Purworejo. Purworejo. Oke. Salah satu contoh yang disampaikan Pak Dario tadi ya, bahwa ketika melakukan pembahasan penyepakatan tidak terjadi kata sepakat antara pemerintah desa dengan BPD, maka bisa mengundang pemerintah supra desa, dalam hal ini adalah mengundang camat ya untuk memfasilitasi. Hasil fasilitasi itu nanti bisa pembahasan rancangan itu dihentikan atau tetap dilaksanakan dengan mediasi dari camat tersebut gitu ya. Ada dua hal.
Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang namanya musyawarah tidak selalu sepakat ya Bapak Ibu ya, pasti ada lika-likunya. Oke, kemudian setelah ini terjadi kata sepakat, kemudian Kades menerima kesepakatan rancangan yang telah disepakati tadi itu maksimal 7 hari Bapak Ibu. Jadi dalam waktu 7 hari setelah kesepakatan Kades baru sudah menerima rancangan tersebut untuk ditetapkan. Kemudian Kades menetapkan rancangan itu mempunyai waktu 15 hari. Nah, di sini Kades menetapkan dengan cara membubuhkan tanda tangan. Kemudian bagaimana kalau Kades tidak bisa membubuhkan tanda tangan tersebut? Apakah tetap bisa diundangkan? Bisa tidak? Tidak, itu kewenangan dari Tidak. tidak. Jadi tadi sudah sepakat nih antara pemerintah desa dengan BPD. Kemudian setelah kata sepakat kan harus dibubuhkan tanda tangan ya dari kepala desa. Tapi dalam jangka waktu 15 hari ini ternyata kepala desa berhalangan, jadi tidak bisa memberikan tanda tangan ini. Apakah perdes itu bisa langsung diundangkan? Bisa nggak? Belum. Belum. Nah, jadi Bapak Ibu menurut Permendagri 110 ini peraturan itu tetap bisa diundangkan karena asumsinya tadi sudah ada kata sepakat antara pemerintah desa dengan BPD. Dalam hal ini kepala desa bukan berarti tidak mau tanda tangan, tapi mungkin berhalangan dalam melakukan atau membubuhkan tanda tangan tersebut, gitu ya. Jadi tetap bisa diundangkan, gitu ya. Terus Ya ampun doa ke, ngotot ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sebelum diundangkan ya, ini ada pengecualian tadi. Nah, saya lupa langsung bablas saja ya. Ternyata di sini masih ada pengecualiannya. Jadi Bapak Ibu untuk rancangan peraturan desa, APBDes, pungutan, tata ruang dan SOTK ini harus melalui mekanisme evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan masih dalam bentuk rancangan, yes, draft, betul Pak. Masih dalam bentuk draft atau rancangan, belum tanda tangan gitu ya. Ini disampaikan kepada bupati melalui camat. Nah, penyampaiannya maksimal 3 hari setelah kesepakatan. Kemudian bupati ini mempunyai waktu 20 hari untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan keempat perdes ini tadi. Nah, kemudian kalau ada koreksi, maka pemerintah desa bisa melibatkan BPD ya untuk mengoreksinya. Dan di sini pemerintah desa dan BPD mempunyai waktu juga 20 hari untuk memperbaiki rancangan hasil evaluasi dari pemerintah kabupaten. Biasanya itu nanti didelegasikan kepada camat ya. Nah, itu ini untuk pengecualian aja Pak. Kemudian tadi sampai sini ya. Kalau memang itu sudah tidak ada, bisa langsung ditetapkan. Kades memberikan tanda tangannya. Kemudian nanti sekdes memproses pengundangannya. Nah, setelah diundangkan baru disosialisasikan. Nah, Bapak Ibu ternyata setelah diundangkan ini sudah selesai atau belum? Belum ya. Nah, dipublikasikan, oke, diundangkan, disosialisasikan. Setelah disosialisasikan masih ada nggak tahapan mekanisme yang lainnya? Undangkan ya di lembar. Ya tadi sudah Pak, diundangkan dulu, disosialisasikan atau publikasikan. Setelah itu masih ada nggak? Diimplementasikan ya. Selain diimplementasikan, selain diimplementasikan Pak, belum ya. Terus bayaran Klarifikasi. Nah, betul. Jangan dari pendamping. Ke agen Boleh dari Akhirnya tinggal membaca kok. tinggal buka tapi nggak kelihatan. tinggal tunggu dari sini apa ya. Ternyata masih ada lagi Pak, ketika itu sudah publikasi ternyata masih ada lagi prosesnya, yaitu selain disosialisasikan juga disampaikan kepada bupati untuk diklarifikasi. Nah, waktunya di sini maksimal 7 hari ya.
Nanti dari bupati membentuk satu tim klarifikasi, baru nanti akan keluar hasilnya setelah 30 hari. Nah, klarifikasi ini ada dua hal Bapak Ibu yang perlu diklarifikasi. Kalau peraturan desa itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka klarifikasinya hasilnya boleh untuk tetap diundangkan atau tetap diimplementasikan gitu ya, tetap dilaksanakan. Tapi kalau memang ternyata hasil klarifikasinya itu bertentangan, maka peraturan itu dibatalkan walaupun sudah diundangkan. Gitu ya. Materinya sampai jam 3:15 ya. Jam 15. Mau jalan nggak Bu? Oh, materi keseluruhan atau materi saya yang 3:15 gimana? Lanjut Bu, Ya. sampai selesai aja Bu. Oh iya, tadi ada kesalahan ya. Karena kan tadi molor-molor itu. Oke, jadi nanti 3:15 semangat kita lanjut. Tapi nggak apa-apa Pak. Saya suruh ini Pak. Kami mengingatkan tadi malam setengah jam. Yang penting teman-teman bisa ambil sampel. Iya, silakan. Makanya namanya pembelajaran orang dewasa ya Pak ya, tidak bisa dipaksa. Kalau memang ngantuk ya sudah, silakan tidur, nggak apa-apa. Tapi ya kamu Bapak Ibu nggak apa-apa tidur. Yang penting tidak tidur berjamaah ya. Nanti saya ngomong sama siapa kalau jalan semua. Oh sudah sepakat? Yang tidur dihukum? Oh enggak juga. Harus keluar. Nanti keluar semua orangnya Pak. Oke. Kalau udah tua itu harus dipaksa. Paksa melek. Nah, sampai di sini ya Bapak Ibu ya untuk bagian proses penyusunan peraturan desa. Ya. Sudah sesuai belum kira-kira yang dilaksanakan Bapak Ibu di desa dengan peraturannya? Paling tidak mendengarnya. Oh, yang belum itu yang klarifikasi. Klarifikasi. Iya. Biasanya itu kita hanya sampai di evaluasi. Oh, Setelah mendapat evaluasi itu kita menganggapnya sudah selesai. Jadi klarifikasinya itu. kita lanjut sebentar ya Pak ya, kita break dengarkan azan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, jadi disampaikan tadi oleh Pak Suyanto dari Sakin. Disampaikan Pak Suyanto tadi ya, kalau yang lainnya sudah, tapi rata-rata yang klarifikasi ini belum gitu ya Pak ya. Nah, jadi yang melalui proses evaluasi ini tadi hanya 4 itu saja Pak. Ya, yang lainnya tidak usah pakai evaluasi, tapi langsung klarifikasi. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu untuk klarifikasi ini kalau memang itu bertentangan maka bisa dibatalkan. Jadi hati-hati ya, kita harus melaksanakan proses ini dari awal, mulai yang pertama tadi dikonsultasikan dulu. Nah, ini baik pada masyarakat maupun pada camat. Ini salah satu fungsinya adalah untuk menghindari atau apa ya? Ini ya, menghindari ketika klarifikasi nanti hasilnya tidak sesuai gitu ya. Makanya harus dikonsultasikan juga kepada camat. Jadi harapannya jangan sampai peraturan itu sudah jadi, sudah ditetapkan, sudah diundangkan. Nah, ketika dilakukan klarifikasi malah terjadi kebatalan gitu ya. Mestinya kan di sini kita rugi semua ya Bapak Ibu ya. Karena yang namanya menyusun suatu rancangan peraturan desa ini membutuhkan pemikiran yang ekstra dan juga anggaran yang tidak sedikit ya. Padahal kemampuan APBDes sangat terbatas. Nah, makanya harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan sampai setelah klarifikasi nanti hasilnya tidak sesuai. Oke, ini terkait dengan penyusunan perdes. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena besok Bapak Ibu akan melakukan praktek begitu ya, jadi Bapak Ibu harus tahu bagaimana format penulisan terkait dengan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa maupun juga peraturan kepala desa. Saya yakin bahwa di tempat Bapak Ibu masing-masing tentunya ini sudah ada pergubnya, sudah ada belum? Sudah. Biasanya dari kabupaten sudah disediakan template-nya begitu ya? Iya kan Pak? Nah, jadi ini membantu pemerintah desa
maupun BPD ketika menyusun suatu rancangan peraturan yang ada di desa untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, gitu ya. Nah, kalau kita bahas satu persatu, Bapak Ibu, tentunya ini akan memakan waktu yang sangat lama ya. Kita langsung saja ke, nah ini Bapak Ibu, lampiran untuk legal drafting dari peraturan desa. Nah, kita mulai yang pertama dulu dari peraturan desanya ya. Nah, ini untuk pembukaannya dimulai dari ada kopnya ya Bapak Ibu, ini langsung saja. Kemudian kepala desanya desa mana, kabupaten kota mana, peraturan desa tentang peraturan desa mana ya, nomor berapa tahun tentangnya. Di sini untuk judulnya tidak perlu dituliskan panjang-panjang ya, tapi juga tidak boleh hanya dituliskan singkatan. Misalnya tentang RPJM, itu juga tidak boleh, harus diuraikan RPJM itu apa, itu ya. Karena di sini kan tentunya nanti disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Tidak semua masyarakat familiar dengan istilah-istilah yang ada di pemerintahan desa saat ini, gitu ya. Karena Sudah dipahami, sudah dibaca, betul. sudah dimengerti. Nah, betul itu Pak Ge. Mudah dibaca, mudah dimengerti, dan mudah dipahami. Kemudian dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ini ditulis dengan huruf besar semua. Kepala desa mana, kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Nah, kemudian ini ada konsideran menimbang Bapak Ibu. Untuk penulisannya diawali dari huruf A ya, titik, kemudian diawali dengan kata bawah, diakhiri dengan tanda baca titik dua. Nah, di konsideran menimbang ini isinya kira-kira apa Bapak Ibu? Di konsideran menimbang isinya apa? Itu nanti Pak, itu yang dasar hukum. Ingat, kalau di konsideran menimbang apa? Kebutuhan daripada urgensi sendiri. Oke, nah betul, latar belakang ya Pak ya, latar belakang urgensi dari pembentukan Perdes itu. Jadi dituliskan latar belakang lahirnya Perdes itu apa saja. Baik bisa dari landasan hukumnya, landasan sosiologi ya, dan landasan politiknya. Nah, kemudian mengingat ini adalah memuat tentang dasar hukumnya. Nah, rata-rata biasanya Bapak Ibu untuk peserta-peserta yang kemarin itu mengalami kesulitan ketika harus menuliskan dasar hukum apa yang harus dimuat di dalam konsideran mengingat ini. Biasanya semuanya itu dimasukkan, gitu ya, dimasukkan semuanya. Kalau penjelasan gimana? Apakah semua peraturan yang mengatur tentang desa itu dimasukkan semua? Tidak. Copy paste saja. Bahkan nanti ada peraturan yang sudah tidak berlaku gitu ya Pak ya, tapi masih dituliskan. Nah, itu sebetulnya penyakit bersama kok Pak. Kadang kami pun terkait dengan pembuatan ini, kenapa gerakannya sudah dari kecamatan itu tinggal nanti kita konsultasi ke kecamatan apa saja yang harus itu tadi sudah difasilitasi oleh kecamatan. oh gitu. Ya, Ketika sederhananya itu sudah dia. sudah, oh berarti sudah diarahkan ketika membentuk perdes tentang APBD misalnya, kemudian dasar hukumnya ini saja. Oke, berarti peran kecamatan sudah bagus ya Pak ya dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan. Kalau di daerah lain bagaimana? Apakah juga difasilitasi untuk legal draftingnya? Sudah ya. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Oke, kalau tidak ada masalah kita lanjut. Enaknya ngajar orang yang sudah punya pengalaman itu seperti ini ya Pak ya. Jadi kita tidak harus mengingat lagi dari depan. Tapi yang betul gimana? Nah, yang betul. Oke. Kan selama ini kita menerima draft yang bukan kita. Oke. Jadi pihak kecamatan juga tidak menyampaikan alasan. Maksudnya apa? Penjelasan tidak. Pokoknya seperti ini. Kita lihat Oh gitu, biar cepat gitu aja ya. Oke. Jadi apa kalau terlalu banyak hal itu sudah didapatkan. kalau ada yang mudah kenapa dipersulit ya? Iya. Efektivitas. Oke. Di konsideran mengingat ini untuk landasan hukumnya Bapak Ibu di sini dituliskan saja dasar hukum yang memang sesuai atau berkaitan dengan muatan materi
Bapak Ibu atau di dalam perdes itu. Jadi tidak usah seluruh peraturan dengan masukkan semua, gitu ya. Jadi yang berkaitan saja. Misalnya kalau di desa itu yang jelas ya undang-undang 6 ya, jelas. Kemudian peraturan turunannya PP 47 ya, PP 11 yang terbaru. Kemudian nanti dimasukkan Permendagri ataupun Permen desanya. Kemudian dimasukkan terkait dengan peraturan daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten yang terkait. Bisa juga dimasukkan perdesnya kalau memang itu perdes yang berkaitan. Nah, untuk penulisannya nanti diurutkan sesuai dengan hierarkinya ya Pak ya. Oke, mulai dari undang-undang, kemudian KPR, PT ya, kemudian peraturan presiden ya, kemudian peraturan daerah. Nah, itu diurutkan. Kemudian bagaimana kalau itu nanti sama posisinya atau di level hierarkinya itu sama, misalnya sama-sama undang-undang. Nah, tahun yang keluar lebih dulu ya. Nah, terus kemudian kalau tahunnya sama gimana Bu? Nah, nomornya dulu, terus nomor yang kecil dulu gitu ya. Ini sudah ngotot semua ini. Itu nama kepala orang lahir. Karena tadi ya Pak ya sudah ada yang mudah kan berpikir ya. Pikir-pikirnya kadang ya Pak. Oke, kemudian karena ini peraturan desa maka ada konsideran terkait dengan kesepakatan bersama ya antara badan musyawarah desa dan juga kepala desa. Kemudian tetap memutuskan dan menetapkan peraturan desa pertama. Nah, untuk di batang tubuhnya Bapak Ibu ini bab 1 adalah ketentuan umum, baru nanti di bab selanjutnya terkait dengan muatan materi yang akan diatur. Nah, untuk penggunaan kata-kata bab, paragraf, bagian, pasal, ayat itu tidak diatur secara lebih pasti gitu ya. Jadi terserah untuk penggunaannya, terserah silahkan tergantung dari seberapa besar muatan materi yang akan dituangkan. Bisa bab dengan bagian dan pasal, bisa bab saja dengan pasal, bisa semuanya dipakai bab, bagian, paragraf dan pasal gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara lebih khusus, hanya diserahkan kepada Bapak Ibu nanti yang akan menggunakan terkait dengan muatan materi yang akan disampaikan. Nah, untuk di ketentuan umum ini Bapak Ibu nanti isinya adalah pengertian-pengertian ya. Nah, nanti pengertian apa yang diurutkan di posisi pertama itu adalah pengertian yang pertama kali ditemukan di dalam peraturan itu. Kemudian nanti untuk singkatan-singkatan yang berdekatan itu ditempatkan di berjejeran gitu. Misalnya terkait dengan kalau di keuangan itu ada banyak sekali ya Pak ya. Ada dokumen-dokumen penganggaran ya, seperti ada DAK, DKA atau DAK. DAK. Kemudian ada apa lagi Pak? RAK. Nah, itu kalau yang sama-sama mirip-mirip seperti itu diletakkan berdekatan ya, untuk pengertiannya. Nah, sering terjadi Bapak Ibu untuk pengertian itu biasanya ada desa yang atau ada kelurahan yang menyebutkan misalnya desa adalah desa Sri Mulyo. Itu betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi pengertian-pengertiannya Bapak Ibu mengambil pengertian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kita di undang-undang desa itu kan sudah lengkap ya. Namanya desa adalah apa? Kan? Nah, jenengan ambilnya dari situ, bukan desa adalah desa Sri Mulyo, bukan seperti itu gitu ya. Tapi pengertiannya nanti dilihat di peraturan yang lebih tinggi. Di undang-undang desa itu banyak sekali pengertian ataupun di peraturan turunannya, di Permendagri, Permen desa juga ataupun peraturan daerah juga pasti sudah memuat terkait dengan pengertian-pengertian. Oke, itu. Kemudian di bagian penutup Bapak Ibu, ini biasanya ada kalimat seperti ini ya, bahwa peraturan itu mulai berlaku sejak diundangkan. Kemudian ditetapkan di desa mana pada tanggal berapa, kepala desa mana, ada tanda tangan dan namanya. Yang perlu diingat untuk namanya apa Bapak Ibu? Nah, benar ya. Apa Pak? Tanpa benar. Oh ya. Tanpa apa-apa.
Magelang ya. Kemudian nanti dicantumkan di sini lembaran desanya nomor berapa tahun. Itu Bapak Ibu terkait dengan legal drafting dari peraturan desa. Sedikit lagi Bapak Ibu menambahkan terkait dengan perubahan peraturan desa. Jadi namanya peraturan desa itu tidak memungkiri atau ada kemungkinan peraturan desa itu dirubah, ya kan? Kapan peraturan desa itu dirubah secara total, Bapak Ibu? Atau dicabut? Atau apakah ada ketentuan harus berapa kali peraturan itu mengalami perubahan baru dicabut? Kira-kira ada nggak ketentuannya? Ada? Gimana Pak? Pelarian biasanya langsung menyebutkan. Ya. Oh ya, itu oke. Sudah tidak relevan, oke. Oke. Maksud saya adalah ketika peraturan itu dicabut ataupun mengalami perubahan besar-besaran ya. Jadi peraturan itu kalau memang sudah mengalami perubahan terlalu banyak ya, itu memang alangkah lebih baiknya dicabut saja diganti dengan peraturan yang baru gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan harus berapa kali mengalami perubahan dulu baru dicabut, itu tidak ada ketentuannya. Kalau memang itu sudah banyak mengalami perubahan, boleh dicabut diganti dengan yang baru gitu ya. Nanti untuk perubahan peraturan biasanya itu nanti dijelaskan di konsideran menimbang ya, bahwa tadi peraturan ini sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang di masyarakat, maka dilakukan perubahan. Atau mungkin nanti bisa diletakkan di bagian penutup, misalnya dengan berlakunya peraturan desa nomor ini, tahun ini tentang ini, maka peraturan desa yang ini tidak berlaku lagi. Seperti itu kalau itu memang dicabut itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada diskusi lagi, pertanyaan silakan. Oke. Sebutkan nama dulu. Ini menyangkut aturan yang dalam hal yang sama, tapi perubahan aturan tertingginya itu belum terbit. Terus, tapi sudah ada aturan yang baru, misalnya ini contoh peraturan desa tentang aset desa. Nah, terus aturan tapi perbuknya belum ada dan belum ada itu. Ketika terus terbit perbuk baru, apakah perdes yang sudah jadi tadi harus direvisi disesuaikan atau bagaimana produk hukum yang seperti itu? Oke, jadi perdesnya sudah ada dulu ya, perbuknya belum ada. Kemudian baru muncul perbuknya ini, padahal perdesnya kemarin sudah ditetapkan sudah lama gitu ya. Dilihat saja Pak, kira-kira di muatan materi perdesnya itu sudah sesuai belum dengan perbuknya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan perbuknya, silakan nanti dilakukan perubahan perdes, itu ya. Perdes perubahan. Iya. Jadi nanti perdes misalnya yang pertama nomor 1, kemudian yang ada perubahan ini nomor 2, berarti perdes nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan perdes nomor 1 tentang apa gitu ya. Oke. Begitu Bapak Ibu? Oke, karena sudah lebih waktunya. Nah, tapi yang itu masih ada pertanyaan Bu. Kalau yang di perbuknya belum ada, perdanya belum ada itu, apakah kita bisa membuat perdes yang langsung mengacu ke permen atau mungkin undang-undang LPD? Bisa tidak? Bisa. Dilihat urgensinya Bapak Ibu. Kalau memang itu sangat mendesak, silakan dibuat tidak apa-apa. Karena kan nanti di awal Bapak Ibu juga mengonsultasikan itu ke kecamatan kan ya. Nah, biasanya kalau memang itu mendesak, nggak ada sih. Nah, itu. Tapi kalau memang mendesak sekali dan memang harus dibutuhkan peraturan itu, misalnya seperti waktu kita COVID ya Pak ya, kita harus segera merubah tentang perdes sampai BDS. Nah, padahal kemungkinan misalnya perbuknya belum ada gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan perubahan karena itu adalah salah satu kebijakan pemerintah, itu bisa dilakukan perubahan. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Kalau sudah kita tutup? Ya. Selamat pagi. Yes. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
masih mengikuti dengan antusias. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Kemudian saya juga mengucapkan permohonan maaf ya apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Kita bertemu lagi besok. Nanti setengah 4 akan ada pakar ya dan praktisi. Jadi Bapak Ibu silakan beristirahat kalau bisa 15 menit saja ya. 15 menit dimulai dari sekarang. Jadi nanti setengah 4 lebih 5 ya. Kita harap Bapak Ibu sudah bisa masuk kelas karena nanti narasumber selanjutnya adalah praktisi dari luar balai gitu ya. Jadi diharapkan kehadirannya tepat waktu. Begitu Bapak Ibu? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.